Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa belajar matematika lagi. Salawat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pelajaran minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas interval. Yang pertama adalah kelas interval. Kelas interval adalah tempat mengelompokkan nilai-nilai pada suatu interval. Jadi itu kelas interval tuh. Nah, sekarang diketahui tabel distribusi frekuensi. Di sini dalam tabel ini menyatakan bahwa tinggi siswa dinyatakan dalam sentimeter, ada frekuensinya. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas interval? Nah, di sini tinggi siswa dalam tabel, jadi ada tinggi siswa dalam tabel nih, dikelompokkan ke dalam 6 interval, yaitu interval 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas disebutnya itu ini. Nah, ya ada 6 kelas. Lalu untuk kelas yang pertama di sini ada frekuensi 7. Frekuensinya artinya 7 di sini menyatakan bahwa tinggi siswa dari 152 sampai 154. Jadi banyak siswa yang mempunyai tinggi dari 152 sampai 154 ada 7 orang. Dan seterusnya. Kita perhatikan. Nah, kelas pertama. Ini kelas pertama. Yaitu 152 dari 152 sampai 154. Kelas kedua dari 155 sampai 157. Begitu juga dengan kelas ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kelas keenam ini nih, yang kelas keenam. Kelas keenam dari 167 sampai dengan 169. Frekuensinya berapa? 3. Jumlah frekuensi jumlahkan. 7 tambah 11 dan terusnya, jumlahkan, jumlahnya 40. Namun tolong dicek lagi, khawatir ini ada kesalahan. Ya, tuh. Kita lanjutkan. Jadi kelas interval sudah. Ini tadi kelas interval pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi dari tabel ini terdiri dari 6 kelas interval. Nah, selanjutnya istilah yang lainnya adalah batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Jadi nilai-nilai ujung. Nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Jadi batas kelas dalam tabel distribusi frekuensi adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Ada 2, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas bawah kelas adalah nilai ujung bawah suatu kelas yang disebut. Jadi kelas mana, batas bawah kelas mana gitu ya. Yuk kita lihat. Nah, jadi diketahui tabel distribusi frekuensi masih yang tadi tabelnya. Ini kelas keberapa nih? Ini kelas yang pertama. Lalu kalau ingin menanyakan
batas bawah kelas yang pertama yang dimaksud disebut itu batas bawah kelas yang pertama mana? 152. Jadi ujung bawah yang dilihat nih, ujung bawah nih. Ujung bawah. Sementara ini ujung atas. Kita lihat. Nah, batas bawah kelas untuk kelas yang pertama 152. Untuk yang kedua 155. Untuk yang ketiga 158. Untuk yang keempat kelas yang keempat 161. Kelas yang kelima 164. Kelas yang keenam 167. Itulah batas bawah kelas. Nah, ini maksud disebut ini menyebutkan batas kelas bawah mana? Batas bawah kelas pertama. Nah, itu yang maksud disebut itu, ya. Batas bawah kelas kedua. Nih. Batas bawah kelas kelima 164. Kita lanjutkan. Sekarang batas atas kelas. Keterangannya, batas atas kelas, ini salah nih ya, ini salah nih. Batas atas kelas adalah nilai ujung bawah, ini salah. Seharusnya nilai ujung atas. Tolong perbaiki ya, nih keterangannya. Lupa Bapak, mohon maaf. Batas atas kelas adalah nilai ujung atas. Sekali lagi ini ujung atas ya, bukan ujung bawah, tapi ujung atas. Jadi batas atas kelas adalah nilai ujung atas suatu kelas. Yang benar ada hikmahnya nih. Jadi kesalah nih ya. Jadi ingat terus. Jadi batas atas kelas adalah nilai ujung atas suatu kelas. Nah, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Batas atasnya mana? Nah, ini batas atas nih. Kelas yang pertama berarti 154. Kelas kedua 157. Batas atas kelas ketiga 160. Batas atas kelas keempat 163. Batas atas kelas kelima 166. Batas atas kelas ke-6 169. Nah, lihat batas atas kelasnya. Jadi batas atas kelas pertama 154. Batas atas kelas kedua 157. Batas atas kelas ketiga 160. Batas atas kelas keempat 163. Batas atas kelas kelima 166. Batas atas kelas ke-6 169. Itulah batas atas kelas. Jadi sekali lagi ini salah ya, ini salah. Bukan ujung bawah tapi ujung atas. Nih, tolong diperbaiki. Ujung atas ya. Tepi bawah sekarang. Tepi bawah kelas. Jadi tepi kelas ada dua. Ada tepi bawah kelas. Ada tepi atas kelas. Nah, sekarang kita perhatikan tentang tepi bawah dulu. Tepi bawah kelas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara batas bawah kelas dikurangi ketelitian yang digunakan. Jadi dikurangi 0,5. Ini ya 0,05, 0,5, 0,05 atau 0,05. Jadi ini salah satunya yang ini nih. 0,05 nih, lebih satu nolnya, sementara yang satu lagi udah benar ini. Jadi 0,5 atau 0,05 atau 0,005. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, seperti di sini nih, perhatikan. Diketahui tabel distribusi frekuensi 152 sampai 154. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima 164 sampai 166. Kelas ke-6 167 sampai 169. Nah, perhatikan di sini tepi bawah kelasnya. Nah, karena ini berupa satuan, ya, satuan di sini tidak koma, maka dikurangi 0,5. Berarti
tepi bawah kelas yang pertama adalah 152 dikurangi 0,5. Untuk kelas kedua, ini perhatikan nih, berarti 155 dikurangi 0,5, hasilnya 154,5. Untuk kelas yang ketiga, 158 dikurangi 0,5. Untuk kelas yang keempat berapa? Nah, hitung sendiri ya, kelas keempat. Kelas kelima juga hitung sendiri. Kelas keenam hitung sendiri. Nah, itu untuk tepi bawah kelas. Jadi tinggal dikurangi dengan ketelitian yang ada pada data. Selanjutnya tepi atas kelas. Tepi atas kelas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah ketelitian data yang digunakan, ya. 0,5 itu ketelitiannya, bisa 0,05, bisa juga 0,005. Nah, contoh di sini perhatikan tabelnya. Nah, untuk tepi atas kita lihat ujung atasnya nih, atau batas atasnya kita lihat. Tinggal kurangi aja 0,5. Ya. Tepi atas kelas yang pertama berarti tinggal ditambah 0,5, salah tadi. Jadi kalau yang atas itu ditambah. Tepi atas kelas ditambah, tepi bawah kelas dikurangi. Berarti 154 tambah 0,5. Kelas kedua 157 tambah 0,5. Kelas ketiga 160 tambah 0,5. Nah, kelas keempat silahkan dicari sendiri. Kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam silahkan cari sendiri. Kita lanjut lagi. Tepi atas. Sekarang kita teruskan dengan panjang kelas. Panjang kelas itu menghitungnya tuh tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Jadi misalnya ngambil kelas yang pertama, berarti tepi atas kelas yang pertama dikurangi tepi atas kelas yang pertama. Tepi atas kelas yang pertama dikurangi tepi bawah kelas yang pertama. Atau panjang kelas itu batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas tambah 1. Jadi bisa ini mencari panjang kelas. Kita lihat contohnya di sini. Nah, contohnya ya. Untuk kelas yang pertama diperhatikan dulu nih. Ya. Tapi atasnya berapa? 154,5. Tapi bawahnya kurangi 0,5, 151,5. Tinggal kurangkan 154,5 dikurangi 151,5. Kita lihat. Nah, panjang kelas. Kalau kita memperhatikan kelas yang pertama, berarti 154,5 dikurangi 151,5 sama dengan 3. Atau bisa juga dari batas atasnya atau ujung atasnya dikurangi ujung bawah atau dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, ini 154,5 dikurangi 151,5 hasilnya 3. 154 dikurangi 152 adalah 2 ditambah 1 adalah hasilnya sama dengan 3. Ya. Kelas yang kedua pun sama menghitungnya. Yang diperhatikan. Nah, artinya lihat di sini hasilnya itu 3 semua. 3. Jadi kesimpulannya panjang kelas itu harus sama. Kalau sudah diketahui kelas yang pertama panjang kelasnya adalah 3, maka kelas yang lainnya pasti panjang kelasnya adalah 3 juga. Ya. Nah, itu untuk panjang kelas interval. Lambang panjang kelas interval ada yang menuliskan dengan P, ada juga yang menuliskan dengan I, ya. Ada juga yang menuliskan dengan C. Tergantung dari buku yang digunakan. Kalau Bapak menggunakannya panjang kelas interval itu P aja, biar nyambung dengan panjang. Nah, itu saja.
Kita teruskan dengan nilai. Jadi panjang interval kelas sudah kita bahas ya. Kita lanjut dengan istilah yang lain, yaitu titik tengah atau tanda kelas. Ada juga yang menyebut dengan nilai tengah. Jadi titik tengah, ada juga disebut dengan nilai tengah, ada juga dengan tanda kelas ya. Nah, titik tengah kelas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah ditambah ujung atas, kemudian hasilnya dibagi dua untuk setiap kelas interval. Istilah ujung bawah itu tadi batas bawah, ujung atas, batas atas. Kemudian hasilnya dibagi dua untuk setiap interval kelasnya. Contoh di sini, perhatikan, masih yang tadi, tinggal di sini untuk kelas yang pertama, titik tengah atau nilai tengah kelas yang pertama, berarti 152 ditambah 154 dibagi dengan 2. Ya, titik tengah kelas yang pertama 152 ditambah 154 dibagi 2. Nah, hasilnya 153. Untuk kelas yang kedua, perhatikan kelas yang kedua berarti 155 ditambah 157 dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? Kita lihat. Nih, 155 ditambah 157, 312 dibagi 2 hasilnya 56. Untuk kelas yang ketiga, 158 tambah 160 bagi 2 hasilnya 318 dibagi 2 159. Untuk kelas yang keempat, kelima dan keenam dicari sendiri. Nah, itu pembelajaran tentang titik tengah atau nilai tengah, atau disebut juga tanda kelas dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, pembelajaran tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam tabel distribusi frekuensi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Lalu untuk apa kita mempelajari tentang tadi ada nilai tengah, tepi bawah, ya, tepi atas. Tujuannya nanti untuk materi selanjutnya. Jadi materi ini merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Sekali lagi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterima dan kita semua senantiasa sehat walafiat selalu. Ya, itu saja dari Bapak. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dan masuk ke otak kita, sehingga untuk pembelajaran yang selanjutnya kita lebih lancar lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.